Setelah sukses meraih gelar juara di Asian Cepu 23 2025, Vietnam tak mau berpuas diri. Mereka langsung mengarahkan bidikan ke target selanjutnya, SEA Games 2025. Tapi bukan hanya kemenangan yang mereka incar. Ada kejutan besar yang tengah disiapkan pelatih Kim Sang-sik dan Indonesia masuk dalam radar waspada mereka. Apa strategi rahasia Vietnam? Apakah timnas U23 Indonesia siap mengantisipasinya? Simak ulasan lengkapnya hanya di Cek Fakta. SEA Games 2025 ada kejutan. Pelatih Vietnam peringatkan Indonesia Kim Sang-sik langsung menatap SEA Games 2025 usai membawa Vietnam meraih juara di Asian Cepu 23 ke 2025. SEA Games 2025 digelar pada 9-20 Desember tahun 2025 di Thailand. Namun ajang ini sudah jadi sorotan publik Asia Tenggara. Vietnam menjadi salah satu tim yang sudah mempersiapkan rencana menuju pesta akbar sepak bola ASEAN ini. Bukan tanpa alasan mengapa mereka bersikap demikian. Euforia usai menjuarai Asian Cup U23 2025 jati penyebabnya. Pada edisi sebelumnya, Vietnam tersingkir di babak semifinal usai kalah dari Indonesia dengan skor 2-3. Vietnam pun berpeluang membalaskan dendam atas kekalahan itu, berbekal hasil di final Asian Cepu 23 ke 2025. Dengan gelar juara yang baru saja diamankan, Vietnam sangat percaya diri jika dipertemukan Indonesia lagi. Meski begitu, Kim Sang-sik juga paham bahwa setiap lawan yang akan dihadapi semakin kuat, tak hanya Indonesia. Seperti yang kita semua tahu, tim Indonesia, Filipina, dan Thailand memiliki banyak pemain naturalisasi, kata Kim Sang-sik. Saingan utama sepak bola Vietnam semakin kuat. Bagi kami, staf pelatih akan mencari pemain muda untuk tim nasional. Kim Sang-sik pun memastikan akan ada kejutan untuk SEA Games 2025 nanti. Saat ini ia dan federasi tengah merencanakan sesuatu. Saya dan Federasi Sepak Bola Vietnam VFF sedang bekerja keras untuk menemukan arah baru bagi perkembangan sepak bola, ujarnya. Tentunya setelah turnamen ini, para lawan akan saling mempelajari satu sama lain dengan lebih cermat. Jika lawan lebih memahami Vietnam, kita juga bisa mempelajari Thailand dan Indonesia dengan lebih cermat. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga memastikan akan melakukan perubahan dalam skuad Vietnam untuk SEA Games. Bagi Kim Sang-sik, hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena menurutnya setiap lawan juga akan melakukannya. Baca juga, striker Vietnam dicekik pemain Indonesia. Media lokal beberkan bukti tentu saja. Kami akan memiliki perhitungan sendiri untuk menyegarkan skuad, kata Kim Sang-sik lagi. Tim-tim, termasuk Vietnam, akan melakukan banyak perubahan untuk mempersiapkan SEA Games, imbuhnya. Sementara itu, Indonesia dipastikan tidak akan dipimpin Gerald Van den Burg dalam mengarungi SEA Games mendatang. Gerald Van den Burg mengaku ditugaskan untuk fokus kualifikasi Piala Asia U23, sedangkan pelatih untuk SEA Games belum diketahui. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Vietnam untuk Indonesia di SEA Games ke-2025. Usai kemenangan dramatis 1-0 atas Indonesia di final Asian Cup U23 2025, atmosfer sepak bola Vietnam kembali membara. Stadion utama Gelora Bung Karno menjadi saksi ketangguhan skuad muda Vietnam saat berhasil membungkam puluhan ribu supporter Indonesia, sekaligus menebus kegagalan mereka di edisi sebelumnya. Namun, belum selesai merayakan gelar tersebut, pelatih Kim Sang-sik langsung menatap ke depan. Target kami berikutnya adalah SEA Games 2025 di Thailand. Kami tak ingin terlena oleh kemenangan ini, ujar Kim usai mengangkat trofi bersama para pemain mudanya. Vietnam tampak sadar bahwa di balik euforia, tantangan yang lebih besar sudah menanti. Mereka tak ingin mengulang kesalahan seperti di SEA Games sebelumnya saat harus tersingkir dari semifinal oleh Indonesia setelah kalah dengan skor 2-3. SEA Games 2025 akan digelar pada 9-20 Desember tahun 2025 di Thailand. Dan ajang ini dipastikan jadi magnet besar bagi negara-negara ASEAN, khususnya di sektor sepak bola U23. Meski berada di luar kalender resmi FIFA, gengsi SEA Games tetap tinggi, terlebih karena menjadi tolok ukur kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara.
Vietnam datang ke SEA Games dengan semangat revanse sekaligus pertahanan reputasi sebagai juara ASEAN Cup U23 terbaru. Dan pelatih mereka tak main-main. Ia berjanji akan menyuntikkan kejutan di ajang ini. Kami sedang bekerja dengan federasi untuk merancang arah baru bagi sepak bola Vietnam, termasuk untuk SEA Games, ucap Kim Sang-si. Akan ada kejutan. Kami akan melakukan penyegaran skuad dan strategi, meski Indonesia menjadi fokus utama perhatian Kim Sang-si karena rivalitas yang kian membara. Ia juga menyebut bahwa kekuatan negara lain di ASEAN semakin berkembang. Seperti yang kita tahu, Indonesia, Filipina, dan Thailand sekarang punya banyak pemain naturalisasi, ujarnya. Itu membuat persaingan lebih kompetitif, dan kami tidak boleh lengah. Komentar ini bukan sekadar basa-basi. Indonesia, misalnya, telah diperkuat oleh nama-nama seperti Jens Raven, Ever Janner, dan Rafael Struijk yang membuat permainan Garuda Muda jauh lebih solid. Di sisi lain, Filipina mulai memanen hasil dari program diaspora mereka. Sementara Thailand masih menjadi kekuatan tradisional yang tak bisa dianggap remeh. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sebagai sosok rasional. Ia bukan tipe pelatih flamboyan dengan retorika bombastis. Sebaliknya, Kim lebih banyak bekerja dalam senyap. Selama ASEAN Cup U23 2025, strateginya membungkam Indonesia menunjukkan kedewasaannya dalam membaca pertandingan. Ia paham betul bahwa kejayaan bersifat sementara jika tidak ditopang fondasi jangka panjang. Maka dari itu, usai final, ia langsung mengumpulkan staf teknis untuk menyusun rencana SEA Games bukan hanya dari sisi pemain, tapi juga metodologi latihan dan pencarian bakat. Saya sudah mulai menyusun daftar pemain yang akan kami pantau untuk SEA Games. Akan ada beberapa wajah baru, tegas Kim. Menariknya, Kim tak menutup kemungkinan memanggil beberapa nama dari tim senior untuk memperkuat Vietnam U23 di SEA Games sesuai regulasi yang berlaku. Kim Sang-sik dikenal suka memainkan formasi dinamis. Di ASEAN Cup, ia sempat mengubah pakem formasi dari 4-3-3 menjadi 3-5-2 tergantung lawan yang dihadapi. Tak hanya itu, Vietnam juga lebih fleksibel dalam transisi bertahan menyerang dan cukup disiplin menahan tekanan. Namun, yang dimaksud kejutan oleh Kim mungkin bukan sekadar taktik. Dari pernyataan resminya, ada dua kemungkinan besar. Regenerasi pemain secara besar-besaran. Kim berencana menyuntikkan darah baru dari hasil scouting kompetisi domestik dan akademi lokal. Pendekatan pelatihan baru. Ia sedang menyusun model latihan hybrid, memadukan pendekatan Korea Selatan dengan filosofi bermain cepat ala Vietnam. Kim juga memantau pemain-pemain diaspora Vietnam yang bermain di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Utara, untuk menambah kedalaman skuad. Jika berhasil, maka bisa JT SEA Games 2025 jadi ajang uji coba kekuatan generasi emas Vietnam berikutnya. Di sisi lain, Indonesia justru berada dalam kondisi abu-abu. Pelatih kepala yang sukses membawa Garuda Muda ke final ASEAN Cup U23 2025, Gerald Van den Broek, tidak akan mendampingi tim di SEA Games. Ia ditugaskan fokus mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia U23. Hingga awal Agustus tahun 2025, PSSI belum menetapkan siapa pengganti Van den Broek untuk menangani timnas U23 di SEA Games. Kondisi ini tentu bisa memengaruhi persiapan tim secara keseluruhan. Tanpa kejelasan pelatih, sulit mempersiapkan kerangka tim yang solid sejak awal. Apalagi SEA Games hanya berjarak beberapa bulan dari sekarang. Ada kemungkinan bahwa pelatih interim atau salah satu pelatih lokal akan ditugaskan, tetapi apakah mereka memiliki pengalaman setara Van den Broek untuk mengatur strategi di turnamen kompetitif SEA Games? Bagi Vietnam, SEA Games 2025 bukan sekadar turnamen regional. Ini adalah ajang unjuk kekuatan dan pembuktian keberlanjutan program pembinaan usia muda mereka. Mereka tak ingin status sebagai juara ASEAN Cup U23 hanya jadi pajangan sementara. Sementara bagi Indonesia, SEA Games jadi momen penting untuk menjaga reputasi sebagai tim yang mampu mengalahkan Vietnam di turnamen sebelumnya. Dengan sorotan publik yang tinggi dan ekspektasi luar biasa, tim Garuda Muda dituntut tampil solid dan konsisten. Di kubu Vietnam, nama-nama seperti Trung Kien, kiper, Nguyen Dinh Ba, dan Nguyen Van Thu diprediksi kembali mengisi posisi penting,
meski Kim Sang-sik berencana melakukan penyegaran. Di sisi Indonesia, pemain seperti Jens Raven, Rizky Ridho, Robby Darwish, dan Arhan Kake masih berpotensi masuk tim, tergantung izin klub dan kesiapan fisik. Thailand, sebagai tuan rumah, tak bisa dikesampingkan. Dengan dukungan penuh dari federasi, Thailand kemungkinan besar akan menurunkan skuad terbaik dan menjadi batu sandungan serius bagi Indonesia dan Vietnam. Jika mengacu pada edisi sebelumnya, SEA Games biasanya dibagi dalam 2 grup dengan sistem round robin, kemudian 2 tim teratas melaju ke semifinal. Potensi pertemuan Indonesia dan Vietnam bisa terjadi sejak babak grup, tergantung hasil undian. Namun, bisa juga pertemuan kembali terjadi di final, menjadi panggung ideal untuk duel klasik ASEAN yang kini mulai memiliki rivalitas sengit. SEA Games 2025 bukan sekadar pesta olahraga multi-event. Dalam konteks sepak bola ASEAN, ini adalah medan peperangan simbolis antara proyek jangka panjang dan realitas persaingan ketat. Vietnam, dengan pelatih berpengalaman dan proyek pembinaan serius, datang bukan hanya sebagai pesaing tapi sebagai penantang utama gelar. Indonesia, dengan generasi muda yang tengah naik daun, punya potensi besar namun dibayangi ketidakpastian teknis. Dan dari mulut Kim Sang-sik sendiri, sudah ada peringatan, akan ada kejutan. Indonesia tak bisa menganggap enteng isyarat ini. Justru inilah saatnya merespons bukan dengan reaksi emosional, melainkan persiapan matang dan pemilihan pelatih yang tepat. Karena satu hal yang pasti, siapapun yang lengah akan ditelan euforia lawan.